Dari kedua golongan tadi, fakir dan miskin itu, Pak, Mm-mm. untuk apa ya, mencari kriterianya itu, Pak, gimana tuh, Pak? Apa kita harus mendata dulu salah satu rumah, Mm-mm. kamu punya apa, punya gitu. Dia nggak punya kerjaan nih, Hmm, dia nggak punya punya rumah, kerjaan, punya rumah dia doang. punya rumah doang nih 250 juta, umur 35 hari, 35 tahun. Hmm, Maka perharinya 28.000, sementara kebutuhan dia itu 100 100 ribu ribu per hari. Orang ini termasuknya kategorinya fakir. fakir, ya. Oh, ya. Karena bayangkan bagaimana rasanya nih kita di hari raya semua orang itu pesta, Ya, berpesta, makan-makan segala macam. Ternyata ada satu dua orang yang mereka bahkan untuk makan saja nggak ada. ya, susah ya. Nah, jadi seperti itu, Din. Hmm. Nah, Dari kedua golongan tadi, fakir dan miskin itu, Pak, mm-mm, eh, untuk apa ya, mencari kriterianya itu, Pak, gimana tuh, Pak? Apa kita harus mendata dulu salah satu rumah, mm-mm. kamu punya apa, punya gitu. Ya, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mencarinya, Heeh, ya memang harus didata. harus didata. Nah, itulah kenapa amil itu Mhm, harus nggak sembarangan amil yang boleh nerima yang berhak menerima zakat. heeh heeh, Karena itu tugasnya amil. mmm, Tugas amil itu salah mendata satunya ya semua itu ya? kitabah. Nanti ada amil namanya di situ ada bagian kitabah. Dia yang nulis, Mmm, dia yang nyatet. mmm, Siapa aja nih daerah sini yang berhak menerima mmm, zakat? Ini golongannya apa, ininya apa gitu. Jadi amil itu bukan cuma sekedar dia duduk di masjid terus iya, nerima orang zakat nerima fitrah, orang zakat fitrah iya, aja, kalau ada ya diterima, kalau nggak ada ya nggak begitu nanti. Nah, mmm, insya Allah nanti kita bahas tentang amil, oke, tapi balik lagi ke yang tadi ya memang harus didata. mmm, Memang harus didata mana yang fakir, mana yang yang miskin. miskin ya, Nah, pertanyaannya bagaimana caranya orang mengetahui kriterianya kriteria dia iya, itu fakir atau miskin miskin? ya, Nah, di kitab-kitab fikih termasuknya di dalam di kitab Kasyifatus Saja itu dijelaskan kriterianya. Tadi yang pertama saya jelaskan dulu orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta atau tidak punya penghasilan. Yang tidak punya harta atau tidak punya hasilan untuk eh, atau dia punya harta atau punya penghasilan tapi hanya memenuhi kurang dari setengah mmm, kurang dari setengah kebutuhannya kebutuhannya ya, gitu. Contohnya seperti tadi saya bilang, ada orang dia punya kebutuhan perharinya 10.000, dia hanya bisa memenuhi 3-4 ribu. Jadi kurang dari setengah. Dia masuk dalam golongan fakir. Nah, nanti ada yang orang miskin. Orang miskin itu dia punya harta mmm, atau punya penghasilan atau punya kedua-duanya, punya harta dan juga punya penghasilan, tapi dia tidak bisa memenuhi atau dia hanya bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya, tidak bisa memenuhi full satu kebutuhan secara ini. Bahasnya tadi kalau dia kebutuhannya 10.000, dia hanya bisa memenuhi 5, 6, 7, 8, 9 iya, nggak sampai ribu, full tidak sampai sepuluhnya, sepuluh ya, ribu. iya iya, Itu masih masuk dalam kategori miskin, miskin. Nah, mmm, bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini nih. Eh, kertas deh. Nah, nah, ini ada kertas nih. Jadi saya coba biar oret-oretan ya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa sambil oret-oretan juga boleh. Kalau enggak ya nanti biar saya gini, kalau saya waktu itu saya pernah nih ngisi acara nggak ngisi acara, ngisi kajian ini dengan jamaah, saya kasih tahu gimana caranya ngitung fakir sama miskin gitu ya. heeh, Setelah pulang saya suruh nanti setelah ini bawa bapak ibu-ibu pulang hitung dah, jangan-jangan masih miskin. Gitu. Jadi gini, eh kita pertama adalah orang yang punya penghasilan, mhm, entah itu dari kerja. Kalau usaha nanti beda lagi ceritanya. Hitungannya per hari lah. Tapi kita anggaplah gaji lah. Kita ngitung penghasilan, penghasilan per bulan katakan. mmm, Penghasilan. Ada orang punya penghasilan bulanan. Misalkan berapa, Din? bulanan misalkan 4 juta misal, 4 juta. mmm, 4 juta nih, ini penghasilan bulanan. iya, Berarti 4 juta dibagi 30, nanti dulu. Terus misalkan orang ini tuh punya harta, Din. ya, Punya harta. Ini kita bahas dulu nih kalau orang punya penghasilan, dia punya harta.
Harta anggaplah dia punya harta, dia punya rumah, dia punya mobil, Motor. motor lah ya, nggak Ya. punya mobil lah ya. Anggaplah dia punya rumah harganya 250 juta. Dia punya harta anggaplah 250 juta. Harta. Hartanya berapa? dua dua ratus ratus lima puluh juta. lima puluh juta. Nah, umur orang ini berapa? Anggaplah 36. 30 tahun aja Ya. biar nggak susah. Ya udah 35 lah ya. Ya. Biar ngitungnya gampang aja. 35 tahun. Terus kemudian orang ini kira-kira masih masuk dalam kategori fakir, miskin atau dia agoniun atau agnia, orang kaya. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini. Misalnya ada orang memiliki harta 100 juta, dia umurnya 35 tahun. Nah, dia harus menghitung dulu kira-kira berapa sisa umur yang dia. Jadi harta ini harus memenuhi sisa umurnya dia, Din. Nah, para ulama itu menghitung itu sekitar umur rata-rata manusia itu sekitar 60 tahun. Hmm. 60 tahun. Jadi kalau misalkan dia punya apa istilahnya, umurnya 35 tahun, ini dikurangi dulu. Umur maksimalnya 60 tahun, berarti 60 dikurangi 35. 35. 35. Nah, ini yang penghasilan ini kita bagi per 30 dibagi 1 bulan. Anggaplah 30 hari, berarti 4 juta dibagi 30. 30 hari. Berapa, Din? Ketemunya. Coba ada kalkulator nggak sambil kamu cek di kalkulator situ. Nah, yang ini dulu saya ngitung dulu, 60 dikurangi 35. Berarti 25 tahun kan? 25 tahun. Bener nggak? 60 dikurangi 35. Berarti 25 tahun. Perharinya Yang tadi 4 juta dibagi ya, 30 berapa? ya 135 lah ya. 135 ya. 135 ribu. Nah, 135 ribu. Dia punya penghasilan per harinya 135 ribu. Penghasilan 135 ribu per hari. Nah, dia punya anak 250 juta. Umurnya 35 tahun. Sisa umurnya diperkirakan 25 tahun. Karena para ulama mengatakan itu 60 tahun. Jadi harta yang dia punya dibagi sisa umur yang dia punya, 250 juta, 250 juta dibagi 25 sama dengan berapa? 10 juta. 10 juta per tahun. Nah, jadi kalau hartanya itu dia tetap terus dijual, dia bisa memenuhi kebutuhannya itu dari hartanya selama 25 tahun itu sebesar 10 juta setiap tahun. Setahun 10 juta. Dibagi per hari 10 juta, 1 tahun ini kan 365 hari. Dibagi 10 juta dibagi 365 hari berapa coba? 10 juta dibagi 365 hari. Nah, 365 ketemunya berapa? 27.500 lah ya. 28.000 lah anggaplah. Iya, 28.000 per hari. Nah, jadi kita total nih penghasilan dia per hari sama harta yang dia punya. Kalau dia umurnya 25 tahun, yang dia punya dia bisa pakai 28.000 per hari. Totalnya berapa? Total penghasilan ditambah harta per hari sama dengan 135.000 ditambah 28.000. Nah, jadinya berapa? 163.000 per hari. Jadi dia per harinya segitu tuh. Pertanyaannya sekarang, berapa kebutuhan dia per hari untuk dia dan keluarganya tentunya ya? Berapa? Misalkan dia kebutuhan untuk keluarganya itu 100.000 per hari. 100.000 nih kebutuhan. Makan doang ya? Makan doang. Ya kebutuhan makan dan lain-lain sebagainya gitu. Misalkan, makanya saya bilang misalkan. Makanya berarti 100.000 per hari berarti sebulan 3 juta. Ya untuk kebutuhan dia, untuk pendidikan, untuk sekolah dan lain. Pokoknya kebutuhan dia secara keseluruhan ya, untuk makan, untuk pendidikan dan lain sebagainya gitu. Anak-anaknya. Katakanlah 100.000 sehari.
Maka penghasilan atau harta orang ini Hmm. 163.000, dia kebutuhannya 100.000, 100.000. berarti di atas. Iya, betul. Di atas artinya orang ini itu dia apa namanya, agnia, artinya dia orang kaya. Hmm. Jadi kalau ada orang punya penghasilan 4 juta, dia punya Hmm. harta 250 juta, terus dia umur 35 tahun, Hmm. ya kan? Umur 35 tahun, kebutuhan per harinya, ya barangkali mungkin juga dia belum nikah ya, kita nggak tahu ya, gitu kan. Ya. Kayaknya kalau udah nikah nggak mungkin segini ya, Lanjut Pak. tapi ya balik lagi kayak tadi. Ya. Anggaplah memang segini 100.000 per hari Hmm. kebutuhannya. Maka dia termasuk orang Kategori kaya. ya, orang kaya ya. Kenapa? Karena penghasilan yang dia punya 163.000 lebih tinggi daripada Kebutuhan pokoknya. kebutuhan yang dia punya. Kecuali orang ini, misalkan orang ini itu dia nggak punya kerjaan, tapi dia punya rumah. Dia nggak punya kerjaan nih, Hmm. dia nggak punya Di rumah, kerjaan, punya rumah dia doang. punya rumah doang nih 250 juta, umur 35 hari, 35 tahun. Hmm. Maka perharinya 28.000, sementara kebutuhan dia itu 100 100.000 ribu. per hari. Orang ini termasuknya kategorinya fakir. Fakir ya. Kenapa fakir? Karena dari harta yang dia punya ini, orang nggak punya kerjaan nih, anggaplah lagi Hmm. nganggur nih. Hmm. Nganggur umur 35 tahun, nganggur tapi dia punya Hmm. rumah itu misalkan 250 juta. Dia fakir tetap. Kenapa? Karena harta dia kalau dihitung, dikalkulasikan, dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya 28.000 per hari dari harta yang dia punya. Itu pun kalau hartanya dijual, Iya. ya kan? Iya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 25 tahun. 28.000 kali 28.000 tentunya kan di bawah 50.000, di bawah separuh dari kebutuhan dia. Jauh banget ya. Nah, artinya dia masuknya dalam kategori fakir, Fakir. seperti itu. Nah, atau misalkan nih posisinya dia punya penghasilan kayak tadi, dia punya penghasilan 2 juta umur juga. 35 tahun segala Hmm. macam, tapi kebutuhan hariannya 200.000 misalkan. Oh, ya. 200.000 artinya sebulan katakanlah berarti 6 juta untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan Hmm. sekolah, untuk kebutuhan dan lain-lain, ya kan? Hmm. 200.000 sehari nih, 6 juta sebulan. Dia punya kerjaan penghasilannya 4 juta. Terus kemudian hartanya 250 juta, dia punya rumah nih. Ya kan, dia punya rumah. Kalau hartanya dijual 250 juta, umurnya 35 tahun. Dia kebutuhannya totalnya tadi 163.000 penghasilan hartanya yang dia Ya, punya kan. Terus kebutuhannya sebesar 200 200 ribu. 200 Hmm. ribu sehari. 200.000 sehari. Maka orang ini masuk dalam kategori miskin. Miskin. Karena apa? Karena harta yang dia punya itu hanya bisa memenuhi di atas separuh tapi tidak sampai full. 163.000 kan lebih, separuhnya kan 100.000. Hmm. Di atas 100.000 tapi di bawah 200.000. 1.000. Itu Oke. masuk dalam kategori Miskin. miskin. Oke, berarti tugas yang pendataan itu harus data gini semua ya, per warga itu Ya kan. Jadi kita harus harusnya mengetahui data ini. Tapi ini pasti nggak Pak? apanya? Data mereka violate banget. Eh Real. ketika dia mau nerima kondisinya seperti itu kan. Hmm. Jadi kalau misalkan besok dia berubah ya berubah lagi dong. Ya kan bahasnya tadi, orang tiba-tiba dia asetnya naik atau Ya. misalkan tiba-tiba penghasilannya bertambah. Hmm. Nah, makanya paling atau kebutuhannya berkurang. Misalkan yang tadinya anaknya masih sekolah dia sekarang udah nggak sekolah, Ya. ya kan otomatis kebutuhannya berkurang. Oke, misalnya dia punya penghasilan, punya harta gitu ya. Terus dia dapat musibah misalnya kayak contohnya amit-amit kayak kebakaran tuh. Ya berarti kan tadi saya bilang hartanya berkurang atau Berkurang. asetnya berkurang. Katakanlah tadi rumahnya kebakaran. Kebakaran. Yang tadinya asetnya nilainya 250 juta, Hmm. ada kerugian di sana Hmm. akibat Kebakaran. kebakaran. Bisa jadi misalkan habis tuh rumahnya, Ya, tinggal tanah aja. betul. Kan nilainya nggak mungkin jadi 250 juta kalau apa namanya, kalau Kalkulasikan dihitung ya kan. hitung-hitungnya. Dihitung. Anggaplah jadi 100 juta. Ya Hmm. berarti kan asetnya berkurang. Kurang, oke. Karena tinggal tanah doang gitu loh bahasanya. Atau tinggal 150 juta gitu Hmm. bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi ada cara ngitungnya. Cara ngitungnya ya. Ada cara ngitungnya. Berarti kriterianya untuk mencari apa fakir dan miskin kita data dulu lalu hitung pakai rumus ini ya. Jadi Oh, ya. penghasilannya berapa, Hmm. dia punya harta berapa, Hmm. terus umur dia berapa, kebutuhan dia perharinya berapa. Hmm.
Itu dihitung penghasilannya, nanti dihitung per hari jadinya Hmm. berapa. Kalau dia punya penghasilan. Kalau dia nggak punya penghasilan, oh lagi nganggur, ya sudah Hmm. hilangin Iya. ini satu poin. Atau dia penghasilannya besar tapi dia nggak Hmm. punya aset. Anggaplah dia penghasilannya 6 juta sebulan, Hmm. tapi dia rumah masih ngontrak. Ya. Nah, ngontrak rumah ini kan jadinya kebutuhan, bukan aset, gitu kan. Otomatis berarti dia nggak punya aset. Atau ada asetnya cuma punya motor harga 7 Hmm. juta, ya udah Hmm. kamu hitung punya 7 Hmm. juta atau 10 juta gitu kan. Nah, makanya kita cek, makanya saya bilang dengan perhitungan ini ada perhitungan di apa namanya Syarah Safinatun Najah itu, Nah. ya makanya kita hitung nih, jangan-jangan kita nih nganggapnya kita ini orang kaya, dihitung-hitung ternyata kita masih miskin Skill. gitu Ya, loh. ya, ya. Ya kelihatannya rumahnya bagus ya kan. Lah ini Punya motor ya kan. kalau dia punya rumah terus dia nggak kerja aja, tadi saya bilang jatuhnya fakir lah. Atau kalau nggak usah deh, penghasilannya ini rumah, dia punya rumah 250 juta tapi Hmm. penghasilannya nggak 4 juta, separohnya aja. Ya, ya, ya. Separohnya berarti kan 2 juta, misalkan dia Ya. penghasilannya 2 juta, jadi nggak 135.000 per hari kan, anggaplah jadi 100 berapa tuh, nggak sampai 70.000 malahan, Ya, ya. nggak sampai 70.000, 60 sekian lah, anggaplah 70.000. 70.000 ditambah 28.000, nggak sampai 100.000 Ya. loh. Kalau dia Man- kebutuhannya 100.000 sehari, dia masih kategori miskin loh, Miskin. Din. Ya, ya. Karena kebutuhannya 100.000, dia cuma memenuhi 98.000, kurang Hmm. 2.000 masih miskin, Din. Tapi kayaknya kebanyakan nggak pakai rumus ini deh kayaknya. Ya, balik lagi Ya seperti kan? tadi saya bilang, Nah, makanya diambil. diambil. Makanya tadi diambil. Kalau amilnya yang benar-benar diperintah oleh imam, Hmm. amilnya memang benar-benar ditunjuk oleh negara, dia pasti Hmm. punya data. Oke. Ya, ya tapi bahasnya tadi, apakah kemudian kriteria miskin itu digunakan seperti ini, Hmm. atau ya kalau sekarang kan di Indonesia kriteria di bawah garis kemiskinan kan tahu sendiri kayak gimana. Coba deh search ya teman-teman, di search aja nih, jauh sekali nggak sesuai sama ini. Bahkan kalau saya bilang, kalau di Indonesia itu dihitung pakai kriteria ini Hmm. yang ada di kitab fikih kayak gitu, Hmm. miskin banyak banget loh. Kita ini orang miskin itu masih Ya benar. banyak banget, di bawah, bahkan mungkin di bawah garis kemiskinan. Hmm. Artinya apa? Fakir itu masih banyak banget gitu. Cuman kan kita cari sendiri aja deh teman-teman. Berapa garis apa batas kemiskinan tuh? Ambang batas kemiskinan itu penghasilannya berapa sebulan? Jatuhnya sehari Hmm. pendapatan berapa? Itu Hmm. dianggap sebagai di bawah garis kemiskinan gitu. Makanya kita tuh rentan banget. Nah, tapi kita nggak mau ngebahas politik sih, nanti jatuhnya nanti kita ngebahas ke Oke. politik. Tapi kurang lebihnya seperti itu Hmm. kalau dalam fikih yang pernah saya tahu. Jangan ada coret-coretannya jelek. Makanya harusnya ada, kayak kemarin waktu saya ngasih tahu ini, ngajar Ah. ini, ya pakai papan tulis enaknya. Ya nggak apa-apa lah, ini buat hitung-hitungan aja. Nanti teman-teman bisa bisa ngitung sendiri. Pokoknya dihitung penghasilannya, cek penghasilannya berapa setiap bulan, dibikin per hari. Setelah itu dicek hartanya, hartanya berapa, ya kan? Terus usianya Siap. berapa, ya. Total harta yang dimiliki dibagi dengan sisa umur yang diperkirakan tadi. Hmm. Jadi diperkirakan sisa umurnya 60. berapa. Kalau umur 60. maksimal itu dihitung tuh 60 60. tahun. Ya kalau umurnya 40 tahun, berarti 20. sisanya masih 20 tahun. Hmm. Nah, total harta yang dipunya itu dibagi jumlah, total dibagi perkiraan masa hidupnya gitu. Hmm. 20 tahun. Berarti misalkan punya hartanya 200 juta, ya dibagi 20 tahun. Terus Ya. nanti dibagi 365 hari. Karena apa? Jadi satu satu hari kan. Nah, di total lah itu penghasilan per hari sama jumlah harta tadi yang dibagi dengan tahunnya itu, per Ya. harinya berapa, totalnya berapa. Nah, tinggal cek kebutuhannya berapa. Kalau sudah ketemu kebutuhannya berapa, nah tinggal tadi pakai rumus tadi. Hmm. Kalau masih penghasilannya atau hartanya, atau penghasilan dan hartanya jumlahnya tadi itu cuman bisa memenuhi kurang dari setengah kebutuhan, maka disebut dengan fakir.
Kalau dia bisa memenuhi setengah kebutuhan, tapi tidak sampai full Full ya. satu kebutuhan, disebut Miskin. miskin. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhannya full, bahkan lebih, disebut agnia atau orang kaya. Oke. Itu. Baru tahu saya Pak, ada rumus segini dari fikih ya. Fikih, oh, ya. Iya. Ada perhitungan begitunya, Din. Jadi begitu ya, teman-teman. Untuk pembahasan makanya tadi disampaikan memang balik lagi ke yang tadi bahwa golongan penerima zakat itu ada 8 asnaf. Ulama berpendapat seperti tadi saya sampaikan, diusahakan itu 8 golongan ini nerima semua. Tapi karena memang sulitnya hal tersebut di zaman sekarang, ada banyak ulama yang kemudian boleh dia yang menerima itu golongan-golongan tertentu. Terlebih untuk zakat fitrah diusahakan yang menerima itu adalah diutamakan adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kenapa? Karena memang kebutuhannya adalah untuk kebutuhan utamanya adalah untuk memberi makan atau untuk supaya orang fakir dan miskin itu punya makanan saat hari raya. Gitu. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini cukup menarik ya. Baru tahu ada rumusnya untuk menemukan kriteria orang fakir dan miskin. Jadi ada perhitungannya ya dalam ilmu fikih ya. Nggak ngasal. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini hari ini cukup sampai di sini Pak ya. Ini cukup sampai di sini aja dulu. Nanti mungkin kita lanjut di pembahasan lain supaya ini videonya udah cukup panjang. Saya cek videonya udah cukup panjang. Okay. Ya udah cukup, mungkin itu aja ya Din ya. Ya cukup. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau nanya atau mau kritik saran juga boleh banget. Kita sangat terbuka sekali. Ya kita juga manusia biasa. Kalau memang ada kesalahan ya pasti kita siap menerima kritik dan saran. Nanti kita siap klarifikasi kok. Tenang aja, kalau memang ada salah kita siap klarifikasi. Ada kata-katanya Pak. Kenapa? Kita manusia bukan bukan nabi boy. Oke. Cukup kita cukupkan Din, kita tutup. Ya. Kita tutup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan tayang setiap hari pukul 5 sore. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.